Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Perkenalkan nama saya Oktay Humairoh. Perkenalkan nama saya Anggela. Perkenalkan saya Suri Handayani. Saya Salsabila Anputra. Baiklah, di sini kami akan menampilkan sebuah tayangan video mengenai materi asam amino. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran dari materi video kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang unsur penyusun, sifat, rumus kimia, struktur, dan jenis asam amino standar, serta dapat mengklasifikasikan asam amino berdasarkan rantai sisinya. Kemudian, mahasiswa juga mampu untuk dapat menjelaskan mengenai pembentukan protein dari asam amino melalui ikatan peptida, urutan asam amino dalam protein, struktur protein, jenis, fungsi, dan sifat dari protein. Pada pembahasan kali ini akan dibahas mengenai struktur asam amino, struktur protein, fungsi asam amino, dan juga fungsi dari protein. Materi singkat, asam amino adalah monomer penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil dan gugus amina. Nah, teman-teman semua dapat melihat gambar yang ditampilkan. Ini merupakan gambar struktur asam amino. Seperti yang terlihat pada gambar, ceomin merupakan gugus karboksil. H3N+ adalah gugus amina. Kemudian ada R yang merupakan rantai samping. Apakah kalian tahu bahwa sebenarnya jumlah asam amino di alam sangat melimpah? Namun, untuk menyusun protein hanya membutuhkan 20 jenis asam amino. Dan dari ke-20 asam amino ini, untuk mengetahui perbedaannya adalah dari rantai sampingnya. Ini dia beberapa contoh dari asam amino. Salah satunya pada gambar berikut ini adalah asam amino lisin, di mana gugus R-nya atau gugus sampingnya seperti yang telah ditandai ini. Dan untuk penomorannya dimulai dari atom C karboksil sebagai atom C nomor 1. Selanjutnya adalah pengelompokan asam amino. Berdasarkan rantai sampingnya, asam amino dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah asam amino nonpolar alifatik. Yang kedua, asam amino polar netral. Yang ketiga, asam amino bermuatan negatif. Yang keempat, asam amino bermuatan positif. Dan yang terakhir adalah asam amino aromatik. Untuk struktur asam amino nonpolar alifatik memiliki rantai samping yang lurus. Bisa teman-teman lihat dari gambar yang ditampilkan. Untuk struktur asam amino polar netral memiliki momen dui kutub dari rantai sampingnya. Nah, biasanya ciri-ciri dari polar netral ini memiliki atom O dan juga atom S. Untuk struktur asam amino bermuatan negatif, biasanya gugus karboksilnya memiliki tambahan sehingga muatannya negatif. Untuk struktur asam amino bermuatan positif, memiliki tambahan gugus amina sehingga menjadi NH3+. Nah, untuk yang terakhir, struktur asam amino aromatik, rantai sampingnya berupa senyawa aromatik, maksudnya adalah senyawa cincin atau siklik yang memiliki ikatan rangkap yang selang-seling atau terkonjungsi. Kemudian ada juga nih pengelompokan asam amino berdasarkan kemampuan tubuh dalam sintesisnya, yaitu ada asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Nah, apa sih asam amino esensial itu? Asam amino esensial merupakan asam amino yang sangat penting yang harus kita butuhkan di dalam makanan kita sehari-hari. Kenapa sih kita butuh asam amino esensial? Karena tubuh kita tidak dapat memproduksi asam amino esensial. Itulah mengapa kita membutuhkan asam amino ini dari makanan-makanan kita. Kemudian, apa sih asam amino non-esensial itu? Asam amino non-esensial merupakan asam amino yang dapat diproduksi oleh sel hewan ataupun sel tumbuhan. Berikut contoh-contoh dari asam amino esensial dan non-esensial. Baiklah, sekarang kita masuk ke sifat dari asam amino. Yang pertama, ada optis aktif, artinya pembentuk bayangan cermin yang menggunakan atom C alfa seperti ini. Nah, dari sifat ini kita dapat mengenal asam amino L-alanin dan D-alanin. Kemudian ada Zwitter ion, yaitu asam amino bisa berupa ion positif dan ion negatif. Ion positifnya dari mana?
dari asam amino, kalau yang negatif berasal dari gugus karboksil. Jadi, jika asam amino berada dalam larutan asam, maka terbentuk ion positif. Sebaliknya, jika berada dalam larutan basa, maka asam amino akan berbentuk ion negatif. Kemudian sifat yang ketiga adalah berperan dalam asam dan basa. Selanjutnya memiliki pH isoelektrik, di mana ketika asam amino berada dalam kesetimbangan antara yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Selanjutnya kita masuk ke protein. Protein adalah polimer alami dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida yang memiliki berat molekul lebih dari 10.000 Dalton. Kemudian, protein memiliki struktur tingkatan, ada primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Yang pertama adalah struktur primer. Jadi, struktur primer merupakan struktur dua dimensi yang menggambarkan urutan asam amino dari suatu protein beserta ikatan peptidanya. Yang kedua, ada struktur sekunder, yaitu struktur tiga dimensi hasil pelipatan protein akibat ikatan hidrogen antara atom 0 karboksil dan N-amino. Kemudian, ada struktur tersier, yaitu struktur tiga dimensi hasil pelipatan satu rantai protein akibat ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan disulfida gaya van der Waals, dan ikatan hidrofobik. Dan yang terakhir ada struktur kuartener, yaitu struktur tiga dimensi hasil pelipatan dari dua atau lebih rantai protein akibat ikatan hidrogen, ikatan disulfida gaya van der Waals, dan ikatan hidrofobik. Nah, struktur tersier dan kuartener sekilas terlihat mirip. Jadi, apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah struktur tersier pelipatannya hanya satu rantai protein, sedangkan kuartener pelipatannya dua atau lebih rantai protein. Bahan pertama yang akan diamati adalah keju. Keju dinilai sebagai bahan makanan tinggi protein. Kandungan proteinnya memenuhi hingga 69% dari total kalori. Kemudian ada tempe. Tempe merupakan bahan makanan yang tinggi protein. Tempe sangat bagus dimakan oleh vegetarian karena protein yang terkandung di dalam tempe sebanyak 15% gram dalam penyajian 8 gram tempe. Daging. Daging sangat tinggi protein serta zat besi, vitamin B12 dan nutrisi lainnya. Kandungan protein di dalam daging sapi ini ialah 53% dari total kalori. Ikan memiliki kandungan protein tinggi. Ikan mempunyai protein seberat 22% dari 85 gram. Kemudian ada susu. Susu merupakan sumber protein yang sangat berkualitas. Kandungan protein yang tersimpan di dalam susu adalah 21% dari total kalori. Kacang merupakan salah satu sumber makanan yang bernilai tinggi, yaitu sekitar 18% dari jumlah kalori. Di dalam 28 gram kacang menyimpan 7 gram protein. Yang terakhir adalah telur. Sebesar 33% total kalori dari telur berasal dari protein. Baiklah, sekian pembahasan dari video kami. Kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, asam amino adalah monomer penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil serta gugus amina. Yang kedua, protein adalah polimer alami dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida yang memiliki berat molekul lebih dari 10.000 Dalton. Yang ketiga, bahan-bahan yang mengandung protein contohnya adalah keju, tempe, daging, telur, ikan, susu, dan kacang. Baiklah, sekian video dari kami. Thank you for watching.